Rencana pemerintah Kota Samarinda melakukan pelonggaran pembatasan sosial pada 1 Juni ditanggapi oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim. Kebijakan itu menurutnya belum layak karena nilai reproduksi Provinsi Kalimantan Timur masih di atas 1. Berikut informasinya. 9 daerah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur tidak layak menerapkan pelonggaran atau relaksasi terhadap penyebaran virus corona. Penegasan ini disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Andi M. Ishak, menanggapi sudah adanya inisiatif kepala daerah seperti di Samarinda untuk melakukan pelonggaran pada 1 Juni 2020. Saat ini memang Kalimantan Timur, bagaimana yang sudah dilakukan oleh Bappenas, bahwa Kalimantan Timur untuk R0 dan RT-nya itu masih di atas 1. Oleh karena itu memang Kalimantan Timur belum secara keseluruhan belum bisa sebenarnya ditetapkan untuk melakukan saat ini untuk melakukan relaksasi ataupun juga melakukan pelonggaran terhadap pembatasan, kecuali Mahkamah Ulu yang memang sampai saat ini tidak ada terindikasi kasus terkonfirmasi COVID-19. Nah, selebihnya yang lain ini masih menunjukkan adanya kasus dan meskipun cenderung ada penurunan, tapi tetap masih berpotensi terjadinya penularan. Istilah RT disampaikan Andi M. Ishak untuk menggambarkan penilaian yang dipakai Badan Kesehatan Dunia atau WHO. R adalah reproduksi penyakit penular, di mana angkanya dimulai dari angka 0, yakni R0. Kemudian, istilah RT atau R efektif menjelaskan angka reproduksi yang terjadi setelah dilakukan upaya-upaya pencegahan oleh pemerintah seperti pembatasan sosial dan upaya lainnya. Ukuran RT yang ideal harus di bawah 1, sementara di Kaltim masih di atas 1. Memasuki kepada masa relaksasi ataupun pelonggaran pembatasan. Yang pertama memang dan menjadi syarat mutlak, sebagaimana sudah disampaikan adalah bagaimana kondisi epidemiologi wilayah tersebut. Apakah kondisi epidemiolognya sudah terkendali? Nah, angka terkendali di sini boleh dikatakan bahwa angka reproduksi efektif atau RT-nya itu harus di bawah 1 selama minimal 2 pekan atau 2 minggu setelah puncak terakhir. Jadi memang harus menunjukkan terjadi penurunan minimal 50% kasus sejak 3 minggu, selama 3 minggu ya sejak puncak terakhir dari kasus tersebut, dan juga terjadinya penurunan secara insidensi kasus yang terkonfirmasi. Tata cara penilaian bukan hanya pada saat ada kasus saat ini, tapi dengan menghitung masa-masa sebelumnya, yaitu dengan meneliti tingkat penularan kasus-kasus di suatu daerah. Lantaran itu, Andi M. Ishak mengatakan, dengan di Kaltim nilainya masih di atas 1, maka penularannya masih bisa demikian cepat. Ibarat bola salju, penularan dari 1 orang kepada 2 orang dan begitu seterusnya. Dia mengingatkan para kepala daerah agar berhati-hati dalam menerapkan pelonggaran pembatasan di daerahnya. Karena banyak perhitungan yang perlu dilakukan selain angka epidemiolog, seperti adanya penurunan kasus hingga 50% dari masa puncak kasus selama 3 minggu. Kemudian, ukuran sampel positif dalam persentase penurunan perawatan, penurunan angka kematian, dan beberapa gambaran lainnya. Tim Kaltim TV melaporkan. Demikian Kaltim Update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri.